Liverpool tersingkir di Piala FA. Real Madrid gagal memangkas jarak dengan Barcelona. Tak akan pensiun di Al Nassr, Ronaldo akan kembali ke Eropa. AC Milan bikin rekor memalukan. Demo Aremania ricu, kantor Arema rusak parah. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Liverpool tersingkir di ajang Piala FA usai takluk 1-2 dari Brighton and Hove Albion di babak keempat. Pertandingan di Amex Stadium, Liverpool unggul terlebih dahulu melalui Harvey Elliott di menit ke-30. Brighton menghadirkan gol penyama kedudukan 9 menit berselang di menit ke-39 melalui Tarek Lamptey. Kemenangan Brighton akhirnya tercipta berkat Kaoru Mitoma di masa injury time. Napoli sukses membekuk AS Roma di laga pekan ke-20 Serie A 2022-2023 di Diego Armando Maradona Stadium, Senin 30 Januari dini hari waktu Indonesia Barat. Gol-gol Napoli dicetak Victor Osimhen dan Giovanni Simeone, sementara gol AS Roma dihasilkan Stefan El Shaarawy. Pada partai lain, bermain di markas sendiri, AC Milan takluk dengan skor 2-5 dari Sassuolo. Sassuolo memberondong gawang tuan rumah masing-masing lewat gol Gregoire Davel, Davide Fratesi, Domenico Berardi, penaltinya Armand Lauriente, dan Matheus Enrique. Sedangkan 2 gol Milan disumbangkan oleh Olivier Giroud dan juga Divock Origi. Dari ajang La Liga Spanyol, Real Madrid harus puas berbagi angka dengan Real Sociedad. Bermain di Santiago Bernabeu, Los Blancos ditahan imbang 0-0. Dengan hasil ini, Madrid gagal memangkas jarak dengan Barcelona di puncak klasmen. El Real masih terpaut 5 poin dari Blaugrana. Di laga Prancis, Paris Saint-Germain ditahan 1-1 oleh Stade Reims. Le Parisien yang mengakhiri laga dengan 10 pemain gagal menang akibat gol di menit akhir. Neymar sempat membuka skor PSG di menit ke-51 sebelum disamakan oleh Florian Balogun di injury time. Andre Robertson, Fabinho, dan Ibrahima Konate menjadi 3 bintang Liverpool yang lolos dari hukuman kartu merah saat melawan Brighton and Hove Albion dalam Piala FA di Stadion Amex Minggu 29 Januari. Mereka bertiga dituding layak dapat kartu merah. Fabinho yang jadi pemain pengganti menjegal Evan Ferguson dari belakang. Kemudian, Konate melanggar McAllister, lalu tackle keras Robertson di injury time ke McAllister juga hanya berbuah kartu kuning. Chelsea resmi merekrut Malo Gusto dari Olympique Lyon. Chelsea mengikat Gusto dengan kontrak sampai Juni 2030. Meski demikian, bek berusia 19 tahun itu akan menghabiskan sisa musim ini di Lyon dengan status pinjaman dan baru bergabung ke Chelsea di musim panas. Menurut laporan media-media Inggris, Chelsea mengeluarkan 26,3 juta pounds plus kesepakatan tambahan untuk mendapatkan Gusto. Jelang penutupan jendela bursa transfer Januari 2023, Chelsea kembali menggoda Benfica untuk melepas Enzo Fernandez dengan proposal senilai 120 juta euro. Kabar ini dilaporkan pertama kali oleh Cesar Luis Merlo, seorang jurnalis asal Argentina dengan menyebutkan jika The Blues kembali untuk Enzo. Bahkan, petinggi Chelsea turut dikabarkan akan melakukan perjalanan ke Portugal untuk menyelesaikan kepindahan Enzo seperti yang mereka lakukan untuk Mikhailo Mudryk. Newcastle United mengumumkan pihaknya telah resmi merekrut Anthony Gordon dari Everton. Gordon diboyong ke St. James Park dengan nilai transfer yang dilaporkan dapat mencapai senilai 45 juta pounds atau 834 miliar rupiah. Pemain 21 tahun itu merupakan rekrutan pertama The Magpies pada bursa transfer Januari.
Leeds United kabarnya sudah menjadwalkan tes medis untuk Weston McKennie yang akan bergabung dari Juventus dengan status pinjaman pada bursa transfer Januari ini. Menurut kabar dari jurnalis Gianluca Di Marzio, McKennie dikabarkan telah meninggalkan Italia untuk menyeberang ke Inggris pada Minggu 29 Januari malam waktu setempat. Jika tes medis pada Senin 30 Januari berjalan positif, maka McKennie akan menandatangani kontrak pinjaman selama 6 bulan bersama tim Premier League tersebut. Gelandang muda berbahaya Pedri menjadi pilar penting di Barcelona. Sejak kehadirannya 3 musim lalu, Pedri terus menunjukkan perkembangan permainan saat melawan Girona di Liga Spanyol. Sabtu 28 Januari, Pedri mencapai laga ke-100. Dia juga menandai laga senturinya dengan 1 gol kemenangan yang berarti penting untuk Barcelona. Tawaran baru Arsenal sebesar 70 juta pounds atau sekitar 1,2 triliun rupiah untuk gelandang Moises Caicedo ditolak oleh Brighton. Sikap Brighton tetap tidak berubah dan sang gelandang tidak akan dijual pada bulan Januari ini. Di sisi yang lain, Caicedo yang mengatakan kepada situs web resmi Brighton pada minggu lalu bahwa dia hanya fokus pada klubnya saat ini. AS Roma pasrah ditinggal pergi Nicolo Zaniolo dalam waktu dekat. Sebagai penggantinya, Giallorossi dikabarkan mengincar penyerang milik Ajax Amsterdam yakni Dusan Tadic. Dengan kontraknya bersama Ajax yang tinggal menyisakan 18 bulan lagi, Roma yakin bisa mendaratkan pemain asal Serbia tersebut ke Serie A. Cristiano Ronaldo sedang memulai karirnya bersama Al Nassr. Meskipun kontraknya sampai 2025, yang artinya Ronaldo sudah berusia 40 tahun, pelatih Al Nassr Rudi Garcia mengklaim Ronaldo tidak akan pensiun di Al Nassr. Sebaliknya, Ronaldo akan kembali ke Eropa sebelum pensiun. Dia itu salah satu pemain terbaik di dunia. Dia tidak akan mengakhiri karirnya di Al Nassr. Dia akan kembali ke Eropa. Di saat Al Nassr tersingkir dari Saudi Super Cup, Cristiano Ronaldo dikabarkan akan mengundang 4 rekannya di Manchester United untuk liburan di Arab Saudi. Belum ada perpisahan layak setelah CR7 meninggalkan MU disebut jadi alasan pria Portugal mengundang rekan setimnya ke Arab Saudi. Hal itu disampaikan oleh orang dalam MU yang tak disebutkan namanya. Keempat pemain tersebut antara lain Bruno Fernandes, Harry Maguire, Casemiro, dan juga Rafael Varane. Setelah kalah 0-4 dari Lazio, AC Milan baru saja kalah 5-2 dari Sassuolo. Dua hasil minor ini meninggalkan tinta hitam dalam sejarah rossoneri yang amat kaya dan legendaris itu. Untuk pertama kali dalam sejarah mereka, AC Milan kemasukan setidaknya 4 gol dalam 2 laga Serie A berturut-turut. Selain itu, ini juga menjadi kali pertama AC Milan kemasukan setidaknya 5 gol di laga kandang Serie A sejak 6 April 1997 saat dikalahkan Juventus dengan skor 6-1. Aremania menggeruduk kantor Arema FC. Kedatangan mereka sebagai aksi kekecewaan terhadap klub Arema FC atau PT AABE adalah buntut tragedi Kanjuruhan. Di depan kantor Arema, massa melakukan orasi dengan menuntut permintaan maaf manajemen Arema FC dan meminta mereka untuk bertanggung jawab karena sepak bola terhenti dan bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan. Meski sempat ricuh, amarah massa pun akhirnya bisa diredam. Kemenangan Barcelona atas Girona harus dibayar mahal karena Ousmane Dembele mengalami cedera. Dilansir Football Espana, cedera otot paha yang dialami Dembele tampaknya cukup parah. Ia diperkirakan akan absen dalam beberapa pekan. Kabarnya Dembele juga diragukan untuk tampil di laga penting kontra Manchester United di ajang Europa League Februari nanti. Leicester City dikabarkan telah mengajukan tawaran kepada Leeds United untuk merekrut salah satu bintangnya, yakni Jack Harrison. Dilansir The Sun, Brendan Rodgers sangat ingin memperkuat skuadnya bulan ini, dan klub telah mengajukan tawaran sebesar 20 juta pounds untuk Harrison. Tawaran sudah di atas meja, tapi masih harus menunggu keputusan Jesse Marsch. Kabarnya sang pelatih Leeds masih membutuhkan jasa Harrison hingga akhir musim. Setelah mendapatkan Memphis Depay dari Barcelona, Atletico Madrid tampaknya belum puas dengan lini serangnya. Atletico kini dikabarkan tengah memantau situasi bintang muda Korea Selatan yang kini bermain untuk Real Mallorca, Lee Kang-in. Dilansir Football Espana,
Los Rojiblancos tertarik dengan kemampuannya. Namun Mallorca mematok harga sang pemain di angka 17 juta euro. Rumornya Atleti tak sendirian, Newcastle juga berminat pada Lee. Pemain buangan Chelsea, Romelu Lukaku telah dirumorkan sedang menjalin komunikasi dengan Tottenham Hotspur. Dilansir Talksport, sang pemain diisukan akan bergabung dengan Spurs apabila Antonio Conte bertahan musim depan. Tapi Spurs tampaknya bukan satu-satunya klub yang tertarik dengan pemain internasional Belgia tersebut. Newcastle dan Juventus juga menyatakan berminat untuk memboyong Lukaku. Setelah kehilangan Anthony Gordon yang merapat ke Newcastle, Everton bergerak untuk mencari penggantinya. Dilansir Football 356, The Toffees kini tengah menjalin negosiasi dengan Southampton perihal salah satu pemainnya, yakni Che Adams. Sebetulnya Everton sudah menaruh minat pada Adams sejak musim panas lalu, tapi The Saints belum mau melepas sang pemain. Kini Everton telah menghidupkan kembali minatnya pada Adams. Klub-klub Liga Inggris macam Aston Villa dan Crystal Palace dikabarkan tengah berebut tanda tangan bintang Watford, Ismail Assar. Dilansir The Sun, Sarr yang tampil konsisten bersama Watford dirasa layak oleh Palace dan Villa untuk tampil di level tertinggi. Namun The Hornets tak akan mudah untuk melepas sang pemain. Mereka mematok 25 juta pounds apabila ada klub yang serius menginginkannya. Mantan wonderkid Arsenal, Yaya Sanogo akhirnya telah menemukan klub baru setelah kurang lebih 2 tahun nganggur. Dilansir Goal, Sanogo yang sudah berstatus tanpa klub selama 20 bulan itu akhirnya menemukan klub baru. Sanogo telah bergabung dengan FC Uratu yang berkompetisi di divisi utama Liga Armenia. Setelah Manchester United menyatakan mundur dari perburuan Dusan Vlahovic, kini Chelsea lah yang bergerak untuk bomber asal Serbia tersebut. Dilansir Give Me Sport, The Blues dikabarkan telah membangkitkan minatnya pada Dusan Vlahovic. Menurut laporan orang dalam Chelsea, mereka akan bergerak untuk Vlahovic di musim panas mendatang. Terbongkar berapa angka yang diinginkan Tottenham apabila ada yang berminat pada bintangnya Harry Kane. Dilansir Daily Star, siapapun yang ingin mendatangkan Kane harus menyiapkan dana sekitar 300 juta pounds. Itu sudah termasuk gaji sebesar 375.000 pounds per minggu dan biaya transfer sekitar 120 juta pounds dan beberapa bonus lain. Setelah berbulan-bulan rumor beredar, akhirnya transfer back Inter Milan, Milan Skriniar ke PSG, here we go juga. Menurut cuitan Fabrizio Romano, kesepakatan antara PSG dan Inter Milan sudah tercapai. Skriniar akan berstatus pemain PSG per Juli 2023 mendatang. Skriniar bergabung dengan PSG dengan kesepakatan bebas transfer. Ia enggan memperpanjang masa baktinya di Italia. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!